Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melinda Dwi Ayu Fitria Handayani dari kelas S19C, NIM S19141. Di sini saya akan mempraktikkan video mengenai pendidikan seksual kepada remaja. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Dek. Pagi, Kak. Perkenalkan, saya Perawat Melinda, mahasiswa dari Universitas Kusuma Usada Surakarta. Nah, kali ini saya akan berbincang-bincang kepada adik mengenai sistem reproduksi. Ini sebelumnya dengan adik siapa ya? Dengan Dek Tiara. Oh, Tiara. Saya boleh mengontrak waktunya sebentar, kurang lebih 10-15 menit, adik? Boleh, Kak. Baik. Nah, di sini tujuannya yaitu agar adik itu dapat memahami sejauh mana sih pengetahuan mengenai sistem reproduksi itu. Apakah adik bersedia? Bersedia, Kak. Baik. Kita mulai ya, adik. Iya, Kak. Baik. Nah, di sini kan ada sex education atau pendidikan seksual. Yang pertama, adik itu tahu nggak apa sih itu gender? Tahu nggak? Kalau sepengetahuan saya, gender itu kayak perbedaan antara laki-laki sama perempuan, Oh, Kak. pinter banget ya, adik ya. Ini sekarang kakak jelasin ya. Iya, Kak. Nah, di sini kakak akan menjelaskan mengenai apa sih itu gender. Nah, di sini tuh ada perbedaan gender dan seks. Gender itu dapat diartikan sebagai suatu konstruksi sosial atas seks menjadi peran atau perilaku sosial. Seks sendiri merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Selanjutnya di sini ada peran dan atribut gender. Peran gender sendiri adalah peran laki-laki dan perempuan yang dirumuskan oleh masyarakat berdasarkan polarisasi stereotipe seksual, maskulinitas, feminitas. Misalnya, peran laki-laki itu ditempatkan sebagai pemimpin dan pencari nafkah karena dikaitkan dengan anggapan bahwa laki-laki itu adalah makhluk yang lebih rasional daripada perempuan. Nah, lebih kuat serta pendidikan identik dengan sifat superior lainnya dibandingkan dengan perempuan. Selanjutnya di sini ada persepsi maskulinitas dan feminitas dalam keluarga dan perkembangan dalam hidup. Persepsi feminitas itu selama ini itu diyakini dalam masyarakat bahwa kekerasan terhadap istri menjadi di lingkungan yang kurang berpendidikan. Namun kenyataannya di masyarakat banyak juga perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga justru berpendidikan tinggi. Perubahan peran dan struktur dalam rumah tangga serta pertumbuhan minat dan perkembangan peran gender membuat para peneliti itu lebih fokus pada peran ayah atau keluarga. Kehadiran ayah memiliki efek penting dalam sosialisasi peran gender. Ayah itu lebih mempertimbangkan untuk mengajarkan perilaku peran gender yang pantas bagi keturunannya dibandingkan dengan ibunya. Mengerti ya, Dek, sampai di sini? Iya, Kak, mengerti. Nah, selanjutnya ada perubahan norma dan nilai dalam masyarakat. Nah, selanjutnya di sini ada kesehatan reproduksi dan HIV. Nah, seksualitas atau siklus kehidupan. Yang pertama akan kakak bahas. Seksualitas itu sendiri merupakan sebuah proses yang terjadi sepanjang rentan kehidupan mulai dari bayi sampai dengan meninggal dunia.
Ketika memasuki masa pubertas remaja mengalami perubahan, tanda-tanda umum bagi remaja mengalami pubertas adalah perubahan bentuk tubuh yang menjadi berlekuk-lekuk, keringat dan babatan yang berlebihan, jerawat tumbuh di daerah tertentu. Ada sering mengalaminya ya. Ya. Nah, anak perempuan ini akan mengalami menstruasi pertama kali sebagai tanda siklus reproduksi telah terjadi dalam dirinya. Sedangkan laki-laki mengalami mimpi basah dan perubahan suara. Pada perempuan ada batasannya. Masa subur yaitu ketika perempuan tidak lagi mengalami menstruasi disebut dengan menopause. Di sini Adik udah menstruasi atau belum? Sudah, Kak. Oh, oke. Udah ya. Berarti udah masa pubertas ya, Adek? Nah, sekarang kakak akan menjelaskan mengenai anatomi dan fisiologi sistem reproduksi. Yang pertama ada reproduksi wanita. Nah, sistem reproduksi wanita itu ada dua, yaitu eksternal dan satunya lagi internal. Nah, sekarang kita akan membahas yang eksternal dulu. Di daerah sini, Ade bisa lihat ya gambarnya. Iya. Di sini tuh ada hulu pubis yang tumbuh di munus veneris, terus ada klitoris, terus ini ada orifisium uretra, yang di sini itu ada orifisium vagina, ini ada himen, terus yang itu ada perineum, yang ini anus. Nah, yang ini ada labia mayora, yang ini ada labia minora. Bisa dilihat ya, Dek. Berarti kalau yang kecil, bentuknya kecil itu ada lubangnya kecil itu namanya klitoris. Iya. Nah, di sini kakak akan menjelaskan reproduksi bagian internalnya pada wanita. Di sini ada saluran telur, indung telur, kantung Shaw, terus ini ada vulva, vagina, leher rahim, rongga rahim, saluran telur, indung telur. Di sini Adik sudah dapat pelajaran ini belum? Sudah. Sudah ya. Kalau di SMP itu sudah ya. Sudah. Nah, kalau di sini tuh saluran telur itu disebut juga dengan tuba falopi. Yang letaknya itu di pinggiran sini, bisa dilihat ya gambarannya. Iya. Terus ada juga ini tuh rongga rahim. Ini tuh kalau kita menstruasi itu, kalau peluluran darah ini terjadinya di sini. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan bagaimana sih bayi itu dapat terbentuk. Nah, sekarang ini itu dimulai dari penis yang masuk ke dalam lubang vagina. Nah, di dalam penis itu mengandung sperma. Tahu ya, Dek, sperma? Tahu. Nah, sperma itu masuk ke dalam melalui leher rahim. Lalu setelah melewati leher rahim akan masuk ke dalam tuba falopi. Nah, di tuba falopi ini akan terjadi pembuahan. Setelah pembuahan itu terjadi, maka hasil dari pembuahan itu akan terjadi di dalam rongga rahim ini yang akan terbentuk sebuah bayi. Begitu ya, Adek? Iya, Kak. Jadi daerah ini tuh tidak boleh dibuat main-main. Oh, iya, Kak. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan tentang informasi kehamilan. Nah, di sini ada proses terjadinya kehamilan adalah masuknya sel sperma ke dalam rahim dan menempel ke ovarium menghasilkan embrio. Sudah kakak jelaskan ya tadi? Udah. Nah, tanda-tanda kehamilan itu adalah 1. Tidak mengalami menstruasi, 2. Nyeri perut, 3. Mual-mual, 4. Muntah, 5. Nyeri pada dada payudara. Selanjutnya kakak akan menjelaskan tentang IMS dan HIV. Nah, IMS itu sendiri adalah infeksi menular seksual atau penyakit menular seksual. Nah, di sini itu adalah infeksi menular melalui hubungan intim. Penyakit ini dapat ditandai dengan ruang atau lepuhan dan rasa nyeri di daerah kelamin. Selanjutnya ada HIV atau Human
immunodeficiency virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Obat atau metode penanganan HIV ini belum tentu dapat ditemukan. Dengan menjalani pengobatan tertentu, pengidap HIV ini bisa memperlambat perkembangan penyakit ini, sehingga pengidap HIV ini bisa menjalani hidup dengan normal. Nah, di sini juga ada AIDS, yaitu Acquired Immune Deficiency Syndrome. Nah, itu singkatannya. Sekarang pengertiannya adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, maka tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Nah, dari semua yang Kak jelaskan ini adik mengerti ya? Iya, Kak. Nah, adik gak mau kan jadi tertular HIV? Gak mau. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan bentuk-bentuk kontrasepsi. Yang pertama ada pil KB, terus suntik KB, kondom, ada IUD atau intrauterine device, koyok KB, susu KB, dan lain-lain masih banyak lagi model jenis-jenis kontrasepsinya. Sekarang ada aborsi. Aborsi sendiri dalam bahasa Latin itu dikenal sebagai abortus atau awam mengenalnya sebagai keguguran. Adalah kondisi terjadinya kematian janin atau keluarnya hasil konsepsi atau janin sebelum usia kehamilan 2 minggu. Nah, sekarang ada undang-undang tentang seksual. Ini yang penting. Nah, di sini itu eksploitasi seksual itu dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, angka 43 pasal 66, yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan. Sekarang ada kepuasan dari seksual itu sendiri. Skala NSSS mengukur kepuasan seksual berdasarkan 3 aspek, yaitu ada aspek individual, interpersonal, dan behavior. Aspek individual mencangkup dimensi seksual, sensation, dan seksual presential awareness. Aspek interpersonal sendiri mencangkup dimensi seksual, exchange, dan emotional consciousness. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan tentang hubungan antar manusia, yaitu ada hubungan antar keluarga dan anak, hubungan antar teman sebagai teman, dan hubungan seksual antara suami istri. Kalau ada itu masih dalam keadaan hubungan antar keluarga sebagai anak dan antar teman sebagai teman ya. Kalau hubungan seksual antara suami istri belum ya adik? Belum, Kak. Nah, sekarang ada hubungan yang sehat. Yang pertama ada antara pasangan memiliki kebebasan untuk mengungkapkan pendapatnya. Yang kedua, komunikasi antar pasangan lancar. Yang ketiga, setiap pasangan memiliki privasi dan tanpa adanya kekekangan. Yang keempat, membicarakan masalah dengan keputusan bersama dengan pasangan. Yang kelima, kepercayaan dengan pasangan yang terjaga. Nah, itu tadi kan hubungan yang sehat. Sekarang kita bahas hubungan yang tidak sehat, yaitu ada kerap terjadi perdebatan dengan hal sepele. Yang kedua, komunikasi antar pasangan itu tidak lancar. Yang ketiga, ada berlebihan membatasi ruang gerak pasangan. Yang keempat, memutuskan masalah sepihak. Yang kelima, selalu curiga tidak percaya antar pasangan. Nah, dari semua penjelasan yang kakak sampaikan, apakah adik sudah jelas? Sudah, Kak. Ada yang ingin adik pertanyakan kepada kakak? Saya mau bertanya, Kak. Ya. Tadi kan ada HIV.
Iya. Cara penularan HIV itu melalui apa aja sih, Kak? Nah, jadi penularan HIV itu yang pertama itu ada melalui dari cairan darah. Contohnya jarum suntik yang tidak steril. Terus yang kedua ada ibu hamil yang sedang mengandung anaknya atau menyusui. Jadi ibu itu menularkan penyakitnya itu kepada anaknya. Yang ketiga itu ada hubungan melalui seks yang tidak sehat. Adik tahu ya yang hubungan seks yang tidak sehat itu seperti apa? Tahu, Kak. Nah, sekarang tadi kan adik sudah bertanya kepada kakak. Sekarang kakak mau bertanya kepada adik. Yang dimaksud dengan IMS itu apa sih? Tadi yang sudah Kakak jelaskan kan IMS itu infeksi menular seksual. Iya, betul. Terus pengertiannya itu adalah infeksi yang Iya. menular melalui hubungan intim. Penyakit itu ditandai dengan adanya ruam dan lepuhan dan rasa nyeri di area kelamin. Wah, bener ya, Dek. Berarti adik tuh sangat memahami apa yang kakak sampaikan ya. Iya, Kak. Baik. Kalau begitu cukup segini dulu ya, Dek, untuk Kak. penjelasan materinya. Iya, Kak. Semoga di lain waktu semoga kita dapat bertemu kembali. Iya, Kak. Kalau begitu kakak akhiri. Ya, Dek. Iya, Kak. Terima kasih atas waktunya. Iya, Kak. Terima kasih, Adik. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.